Siap. Oke. Sambil ngopi dulu. Harus ya, Heng, minum kopinya kayak gitu. Kamu coba. Rasanya jadi lebih enak, Con. Masa sih? Nah, bener loh, yuk. Enak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali di channel Aspalholic bersama saya Bang Rido. Salam satu aspal. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 21. Nah, tadi hari ini saya tetap narik ya. Jadi satu minggu tetap full narik, full ngebeat, full nyari uang atau nyari duit ya. Kenapa nggak ada liburnya ya, lagi BW asli 2 minggu ini saya nggak ada libur ya. 2 minggu ini berturut-turut nggak ada libur ya, bukan berarti maruk ya, karena kan biasa-biasa aja gitu kan. Ada jeda yang narik yang nggak terlalu full time gitu ya. Jadi hari ini juga saya narik dari jam 7 pagi ya. Sebenarnya kecelek sih ya, karena saya niatnya ngalong tapi karena kena hasutan teman-teman, jadi malahan tidur di base camp, akhirnya bangun siang, narik jam 7, selesai jam 10. Sebenarnya dari sampai jam 11 siang itu saya masih on ya, tapi anyep lah, anyep, akunnya anyep banget, nggak bunyi-bunyi, akhirnya balik. Dan sampai sekarang belum dilanjut. Ini posisinya habis maghrib, udah mendekati isya. Oke. Jadi di konten kali ini saya akan membahas masalah, sebelum itu share pendapatan ya. Hari ini saya narik di sebelah kiri ya, hari ini baru dapat 10 lah ya, 10 trip. Dan hari Minggu kemarin pokoknya narik full ya, Jumat Sabtu Minggu, cuman nggak saya tayangin ya, cuman hari ini sama kemarin aja narik full. Dan ya akun biasa-biasa aja gitu ya. Dan kemarin ada komentar juga yang istilahnya apa namanya, YouTuber itu kalau anyep nanti dia berkoar-koar gitu. Anjir. Nanti berkoar-koar, maki-maki Gojek dan segala macam. Waduh, itu benar-benar nggak ada landasan logikanya ya. Tapi nggak masalah, itu hak Anda sebagai netizen ya, abang-abang, terserah ya. Mau mencari sisi positifnya syukur, mau ngebully ya syukur ya. Jujur aja saya terima gitu ya, apalagi kebohongannya gitu kan. Sebelum kita bahas mengenai masalah fenomena Gomart dengan orderan fiktif, pokoknya ini memang real, lagi banyak yang kena orderan fiktif Gomart ya. Tapi yang setelah saya cari-cari tahu, ternyata bukan cuma Gomart ya, ada GoFood juga gitu ya. Lebih cenderung orderan itu di Gomart gitu ya. Sebelum masuk itu, karena konten saya udah mulai aktif gitu ya, ada intronya. Jadi kita intro dulu sambil saya nyalain rokok ya. Ini dia intronya. Nggak bisa ya kalau sambil tenang gak ngerokok. Bisa sebenarnya, bisa, tapi ya enakan kita orang lapangan ya. Bukan berarti kita orang lapangan itu kita kerjanya sebagai mandor atau sebagai apa, sama aja kuli. Jadi ya biasa, orang rokok itu wajar aja, apalagi di kontennya wajar aja lah. Mohon dimaklumi ya abang-abang ya, buat abang-abang yang ngerokok, atau mungkin ada dari abang empok-empok yang nonton, siapa tahu ya kan, karena di YouTube kan kita nggak tahu yang nonton siapa aja. Yang jelas biasanya ya senasib sepenanggungan gitu ya, orang-orang yang seprofesinya sama, entah abang-abang itu dari sama kayak saya Gojek atau Grab, Maxim driver dan lain-lain ya. Karena driver itu nggak mesti punya satu aplikasi, guys. Saya juga punya ya, di driver Maxim ada gitu, yang belum ada Grab ya. Jadi karena waktu itu beberapa kali saya mau daftar, emang harus pakai duit dulu gitu kan. Ya maklum lah, duitnya juga belum ada buat ke arah situ ya. Ya kita langsung aja lah bahas tentang masalah fenomena goret ya. Ini bahasa yang ngikuti bahasa dosen ya. Fenomena itu maksudnya ada sesuatu yang terjadi secara masif gitu ya, banyak kejadiannya gitu.
terutama saya sendiri mengalami kan, makanya kenapa saya unggah di konten. Saya sendiri mengalami ya di beberapa hari yang lalu ketika akun lagi dinyalain GoMart, GoFood gitu kan, dapat orderan GoMart gitu ya. Nah, eh, saran gitu ya buat abang-abang yang kalau dapat orderan GoMart itu harus lebih diteliti dulu daripada kejadiannya itu nanti udah abang-abang itu belanja, udah nganter, customernya lelet, nggak ada balas, ya kan? Ujung-ujungnya minta nomor WhatsApp gitu kan, atau WhatsApp ke sini bang, ke nomor ini gitu kan. Nanti udah WhatsAppan, nah di situ baru mulai di genjutsu ya, mulai di pelan-pelan gitu kan. Kalau abang-abang ini kena itu nanti dimintain nomor PIN, dimintai OTP gitu ya. Modus-modusnya sebenarnya modus-modus klasik, modus-modus lama gitu ya. Kalau driver-driver yang udah paham atau istilahnya berpengalaman dari dulu itu udah menghadapi orderan-orderan seperti itu, insya Allah aman aja, nggak kena ya. Paling yang ada si penipunya ini yang dimaki-maki gitu ya. Maksudnya orderan fiktif kan itu, ini kan berasal dari penipu. Orderan fiktif berasal dari penipu, kita penipunya yang kita maki-maki. Tapi kalau yang belum paham, karena ini terjadi kan terjadi random dan juga terjadi bukan di Jakarta doang ya, di beberapa daerah juga ada kasus-kasus yang serupa gini ya. Mereka udah belanja, udah nganter, nggak ada customernya, nggak ada nama ini, dia lama dan lain-lain. Pokoknya sama lah ya, kita tahu lah yang namanya order fiktif seperti apa kejadiannya. Hanya di situ biasanya, bukan biasa, ini saya cerita pengalaman sendiri aja ya. Jadi nanti bisa dirangkum kesimpulannya seperti apa. Nah, jadi saya dapat orderan fiktif di Juanda nganter ke Monas. Juanda nganter ke Monas ya. Nanti kalau ini saya cari tampilannya di sini nomor ordernya atau apa di situ ya, di keterangannya gitu ya. Saya dapat orderan GoMart itu dari customer belum cukup rating. Oke, kita bisa terima belum cukup rating, mungkin dia customer baru gitu kan. Tapi sebaru-barunya customer, orderan biasanya yang pertama dia order itu bukan GoMart. Dari situ saya udah kok gini ya gitu kan. Customer baru pertama order yang dia butuhkan, dia pengen menggunakan layan Gojek itu, kalau nggak GoFood itu apa? Goret, dan yang lebih dominan itu di Goret. Nah, dia pengen kemana-mana, saya nggak punya aplikasi, saya download, saya order, coba gitu kan. Dia itu kadang-kadang pun nanya-nanya ke orang dulu cara makainya gimana, atau dia nyari-nyari dulu petunjuk buat cara pakai aplikasi itu gimana. Itu yang paling umum terjadi gitu ya, bukan GoMart gitu, jarang banget gitu, aneh. Dia belum cukup rating gitu kan, GoMart. Aneh dari awal, udah ada kecurigaan ya, udah ada persangkaan yang seperti itu. Saya sendiri gitu dapat orderan. Terus yang kedua apa? Dari belanjaan itu belanjanya tuh softtek ya, banyak banget softtek, popok orang dewasa. Pokoknya kok gini gitu kan. Ini sebanyak ini, oh ya oke lah, mungkin ya kalau kita berpikir positif wajar aja ya, namanya orang mau belanja apa terserah dia kan, suka-suka dia. Tapi 3 hal berikutnya ya, ini yang ketiga lebih aneh lagi, pengantarannya. Saya di Juanda ya, ada Alfamart ya sebelum stasiun Juanda itu. Kalau abang-abang area Juanda situ Jakarta Pusat yang sering nongkrong di situ tahu lah ya. Jemputnya di situ, belanjanya di situ, GoMartnya. Ngantarnya kemana? Ke Monas. Itu tepat di titik tengah-tengah Monas, titiknya itu di tengah-tengah Monas. Antar ke Monas saja tutup gitu. Itu kan aneh banget gitu ya. Nah, nggak kurang akal gitu. Saya santai aja sih nanggepinnya, karena customer itu pasti bales walaupun itu orderan fiktif. Jadi orderan fiktif tuh ada orderan itu misalkan fiktifnya itu dia ngorder udah ditinggalin, di chat nggak dibalas. GoFood tuh ya kadang-kadang tuh kayak gitu, di chat nggak dibales, udah ngorder aja gitu kan, nggak telepon nggak bisa, di chat juga nggak dibales, di telepon nggak bisa, nomornya juga nggak aktif, macam-macam lah intinya jenis-jenis orderan fiktif gitu yang mestinya abang-abang yang belum paham bisa
pahami dulu ya orderan fiktif gitu, siapa tahu nanti kena, bisa mengatasi masalah itu gitu ya. Karena saya udah bolak-balik ya orderan fiktif dari jenis gosen, goret, apalagi goret mah goret mah gampang ya, tapi yang ribet itu gosen angin gitu kan. Itu kan termasuk sama aja fiktif, dan kadang tokonya itu telepon duluan, maunya barang diantar. Kalau ada apa-apa dengan kita, dengan akun kita, itu misalkan di aplikasi customer ngorder beneran barangnya barang mahal, itu repot lagi ya. Tapi kita nggak bahas fiktif gosen, kita lagi bahas fenomenal yang lagi sekarang ini. Lanjut yang tadi lagi. Di kecurigaan ketiga, masalah alamat itu memang rancu, susah ditebak. Kalau kata saya tadi, titik di Monas itu udah masuk akal, nih fix, ini orderan fiktif. Tapi kalau alamat jalan, ada nomor rumahnya, itu kan driver 50-50, ini bisa ya, bisa enggak gitu kan. Lagi pula customer balas sesuai aplikasi, pasti rata-rata sesuai aplikasi. Langkah baiknya apa? Saya nggak kurang akal kan, minta aja fotonya gitu kan. Maaf kak, coba tolong fotokan posisinya, saya hafal daerah Monas, di pintu mana, di sebelah mana, tolong difotokan gitu kan. Dia nggak mau. Nah fix kan, udah jelas itu kan. Saya udah pede gitu kan, udah pede, ini udah fix nih. Karena kan dari awal customer belum cukup rating ya kan, belum cukup rating itu masih mengundang pertanyaan gitu kan, karena orderannya gomat. Kalau goret itu kita tetap pede ya, jangan sampai gara-gara orderan belum cukup rating, orderan goret, abang nggak mau ngambil, langsung cancel aja, sayang gitu kan. Itu bisa jadi customer baru pertama order gitu kan. Apalagi meningkatnya promo-promo dari Gojek itu kadang ya orang pengennya pakai Gojek aja yang cepet lah gitu. Biasanya, bukan saya lagi promo gitu kan, tapi ini adalah penyampaian dari customer sendiri yang Gojek lebih gampang dipakai gitu kan, lebih gampang digunakan maksudnya aplikasinya. Ketika kita udah dilema, misalnya abang-abang dilema, ini alamatnya jalannya sesuai apa, jalannya bener, nomor rumahnya juga bener gitu kan, tapi di situ nggak ada orangnya, udah pastikan itu dan fiktif. Jadi sebenarnya sebelum kita benar-benar kena jebakan itu, kita jangan dulu bawa orderan itu. Kalau memang ada tanda-tanda yang bisa dikenali kayak tadi saya gitu ya, cuman memang nomor yang ketiga itu rancu gitu kan, bisa iya bisa enggak, karena kan nama jalan sama nomor rumah biasanya seperti itu. Kalau saya tadi jelas-jelas Monas langsung jadi titik, itu kebodohannya si penipu itu. Kok bisa sedung itu istilahnya kan, menggunakan alamat palsunya untuk pengantaran gitu kan. Setelah dia nggak balas, kejadiannya yang saya alami itu, dia menjeda, delay dulu, dia delay percakapan di chat aplikasi, dia delay agak lama, dia baru balas lagi. Antar aja pak ke sini, ke sesuai ininya aja lah. Ini kan saya balas lagi kan, balas lagi lewat chat. Ini titiknya di tengah-tengah Monas, makanya saya tanya, minta tolong fotokan posisinya yang di mana gitu kan. Tetap dia delay sengaja, mungkin mikir dulu, ini gimana ya balesnya gitu kan, gimana nih cara ngebalesnya orang gitu kan, karena dia minta foto. Sedangkan orderan fiktif itu gampang banget ya, dengan menggunakan MOCK atau MOK atau aplikasi titik palsu ya. Kita menggunakan lokasi palsu, itu namanya MOK gitu kan. Itu yang dulu dipakai oleh driver buat nitik, yang kata orang itu titik tuyul gitu kan. Ya terus terang ya, saya juga pernah pakai gitu kan, tapi hidup itu pada masanya, dan itu pakai sebentar doang. Karena saya malah pakai aplikasi kayak gituan, malah akunnya jadi gagu atau anyep. Ya dulu kan saya main gosen ya, secara logika ya harusnya kalau saya dulu mikir ya, ngapain ya akun gosen itu pakai titik gitu kan. Pakai titik itu buat akun-akun food itu kan, yang nggak usah masuk ke resto atau istilahnya tempat-tempat spot yang efektif gitu kan. Dia nongkrong di basecamp, orderan dapat dari sono, dia tinggal jemput gitu kan. Biasanya dulu seperti itu, tapi kan ini enggak. Nah, saya akun bolang, akun goseng, ngapain pakai titik tuh? Aduh, ya.
itu masa lalu. Jadi saya paham bahwa buat orderan fiktif, misalkan saya posisinya itu di Jawa, saya bisa dengan posisi di kampung misalnya, posisi saya di Jawa Tengah, saya posisi di Semarang, saya mau bikin orderan fiktif di Jakarta, ya udah pakai HP, saya bikin titik, itu titik otomatis di GPS saya yang di aplikasi Gojek itu pindah di Jakarta, mau di sebelah mana kita nyari, mau di sebelah Alfamart mana yang kita gampang cari, karena kan kemudahannya itu GoMart itu Alfamart belanjanya. Nah, kalau GoFood itu kan dia mesti nyari-nyari resto apa dulu nih gitu kan, dia titik di mana dulu nih gitu kan yang kira-kira dekat gitu kan. Jadi penipu juga memiliki banyak pertimbangan ya, tentunya penipu juga orang-orang cerdas gitu kan. Tapi cerdas keblinger gitu kan. Ya, ujungnya dia minta nomor WhatsApp saya. Pak, bisa kirimin nomor WhatsApp nggak? Biar saya Sherlock lokasinya. Nah, itu pakai mock lagi, pakai lokasi palsu lagi. Nah, jadi lokasi palsu ini itu bisa di-download di Play Store atau bisa nanti di pengaturan juga ada, bisa kita pakai di pengaturan mocknya pakai aplikasi ini. Itu gampang banget ya. Kalau yang paham itu gampang banget buat ngeprank temen juga bisa ya. Saya lagi di mana, kita prank saya lagi di base camp, padahal nggak di base camp, dia lagi narik muter-muter ngindik-ngindik, itu bisa banget gitu kan. Jadi bisa banget. Makanya dia minta Sherlock, yaitu pastinya Sherlock palsu yang akan digunakan untuk menipu driver, menipu saya gitu ya. Dia minta gitu, cuman tetap saya kasih nomor WhatsApp, tetap saya kasih. Ujung-ujungnya kan saya udah bikin laporan ya bahwa ini orderan fiktif. Jadi langkah kalau kita dapat orderan fiktif itu, kita udah kenal orderan fiktif, langsung bikin aja laporan, jangan lama-lama, bikin aja laporan langsung bahwa itu orderan fiktif gitu ya. Ini orderan fiktif, pengantarannya nggak jelas, customer nggak di chat, nggak dibalas, nggak bisa ditelepon, udah gituin aja terus. Orderan fiktif itu kalau dia nggak balas-balas customer service-nya, langsung telepon aja, telepon secara langsung. Dia minta nomor orderan, langsung kita jelaskan, tolong dicek ini kebenarannya gitu kan. Biasanya orderan fiktif itu namanya double, itu yang paling sering terjadi. Dia misalkan namanya Nike, nama akun aslinya itu bukan Nike, nama akunnya misalkan Dilan gitu kan, atau nama akunnya misalnya Warman gitu kan, tapi dia buat meyakinkan. Tetapi dalam kasus ini tetap dia itu belum cukup rating. Karena sebenarnya Gojek itu udah banyak mengantisipasi orderan-orderan fiktif gitu ya. Orderan fiktif, jadi nama aja itu nggak bisa gonta-ganti seenaknya. Nama ya udah, misalkan kita dari awal namanya bikinnya Maman, ya udah Maman aja terus, nggak bisa diganti-ganti menjadi Mimin atau Mumun, nggak bisa, tetap dari Maman. Walaupun bisa, itu tetap ke detect-nya sama customer service itu nama aslinya ini gitu kan. Jadi waktu itu saya telepon ke customer service-nya, dia ngomong ini atas nama customernya, atas nama ini bukan, customernya atas nama si A. Saya bilang bukan, atas nama B gitu kan. Baiklah, dengan laporan Bapak kita akan meng-cancel orderan ini. Nah, beres kan, di-cancel dari customer service. Di-cancel ini saya belum beli barangnya ke Alfa. Ingat-ingat ya, di sini bedanya. Yang udah kejadian itu mereka kebingungan karena dia udah belanja barangnya, kalau saya belum belanja karena saya tahu duluan gitu kan. Makanya dikenali dulu ya buat abang-abang, kalau dapat seperti itu misalnya belum cukup rating dan tanda-tandanya dia itu delay dalam chat, disuruh foto nggak mau lokasinya, terus diminta sesuai ya foto, tapi kita harus menggunakan bahasa yang baik ya, karena bisa jadi itu customer beneran gitu. Tapi pokoknya kalau di kasus GoMart itu jarang banget awal-awal orang itu ngorder GoMart gitu ya. Dan order GoMart itu kebanyakan paling beli rokok-rokok yang nggak ada di warung Madura gitu kan. Ya walaupun nggak kebanyakan itu juga, tapi kan berbagai jenisnya. Yang real itu orderan GoMart dan orderan fiktif itu sebenarnya gampang banget dikenali. Cuman yang buat driver-driver baru biasanya ini susah atau belum pengalaman buat mengenali itu gitu ya. Jadi sebelum belanja ada baiknya kita gercep dulu, bikin laporan langsung, telepon ke customer service ya,
pakai pulsa lah ya, pakai pulsa kita atau pakai telepon paketan ke al operator gitu kan. Setelah itu minta di cancel secara sistem kalau abang-abang nggak mau bawa. Kalau abang-abang nggak mau ribet ya udah cancel aja langsung dari situ, ngapain ribet, ngapain pusing-pusing, cancel aja gitu kan. Ini mau orderan fiktif, saya cancel, beres, clear gitu kan. Jadi kalau yang takut ganggu kan biasanya gitu ya, cuman karena saya pengen tahu ini kok gini gitu kan orderan ya, bukan saya ketakutan performa turun, no ya kan. Kok gini, kok aneh gitu. Bener, karena saya kan udah ngasih nomornya dari awal gitu kan. Setelah orderan tercancel, nomor saya ditelepon sama nomor +66 ya. +66 itu bukan kode negara Indonesia, kita negara Indonesia kita itu +62, ini +66. Itu nomor WhatsApp ya, logonya ada logo gambar Gojek, dia langsung telepon. Tapi saya nggak saya angkat karena kan saya lagi baru selesai banget telepon sama customer service. Nah, saya telepon balik nomor itu kan dengan kebalikannya, jadi saya ngebalik mental penipu tersebut gitu kan. Langsung saya telepon tersebut. Selamat malam, dengan siapa saya bicara? Saya udah jelas-jelas di situ namanya juga Gojek, nomor WhatsApp tersebut, dan juga gambarnya juga gambar GoPartner ya. Langsung saya telepon dengan kalimat yang langsung tegas. Selamat malam, dengan siapa saya bicara? Gitu kan. Pak, ini dari kantor Gojek. Nah ini kita harus lihat dulu juga ya, kita harus paham juga ya. Suaranya orang pro atau orang gugup atau kayak orang lagi dalam tekanan. Kalau kita nyerang duluan, dia biasanya agak-agak ngedon ya. Tapi setelah saya cermati ini pas lagi telepon ya, itu setelah saya analisis, ini kayaknya orang masih muda nih, orang masih muda, terus dia itu agak gagap gitu, jadi belum pro gitu kan, karena dia juga dari awal juga udah ditelepon duluan kan, ditanya duluan, harusnya dia yang nanya duluan ke kita kan, kita yang panik, tapi enggak, dia yang panik gitu kan. Selamat malam, dengan siapa saya bicara? Ya, kami dari kantor Gojek. Bapak terdeteksi tadi mengancel orderan ini atas nama ini. Anda terdeteksi mengancel orderan Gomat atas nama ini. Saya jawab, bodoh kau ya. Saya nggak cancel orderan, langsung dimatiin bang. Jadi dia langsung shock gitu kan. Sebenarnya pengen lebih panjang ya, kalau dia nggak matiin teleponnya itu. Pengen lebih panjang maki-makiannya, karena itu menyusahkan kita daripada yang lagi serius nyari duit, lagi serius nyari orderan, malah kita kena itu. Dan kemarin malam saya juga ditelepon juga sama, bukan ditelepon, di japri ya, lewat WA, ada teman juga dari salah satu grup, dia juga kena orderan Gomat. Itu dari jam 8 sampai jam 10 baru beres akhirnya, karena dia udah belanja duluan. Nah ini repotnya itu kalau udah belanja duluan. Kalau belanjanya masih harga 100.000 ke bawah, itu sebenarnya enteng penyelesaiannya. Tapi tetap dimanapun orderan fiktif seperti itu, yang rugi itu Gojek ya, yang rugi Gojek. Jadi karena kita melaporkan ini nggak ada loh penerimanya gitu kan. Jadi kalau bisa Gojek bener-bener lebih serius nanganin orderan kayak gini ya. Orderan-orderan fiktif seperti ini harus lebih serius ditangani, karena bukan cuman nyapain drivernya, tapi juga membuat kerugian juga kepada pihak Gojek itu sendiri kan. Saldo kan otomatis habis, dan itu rata-rata kadang-kadang orderannya itu susu ultra banyak ya, susu ultra itu sering susu ultra. Jadi sebentar dulu saya minta itu masif banget orderannya gitu kan. Jadi misalnya saya membuat orderan fiktif, sekali nyebar ke misalkan 10 atau 20 orderan nanti saya balas chat, makanya ada delaynya itu seperti itu. Ini asumsi ya, asumsi pribadi atau praduga saya pribadi itu seperti itu ya. Dan yang lebih ngerinya, kalau saya mau menggunakan asumsi liar, bisa jadi orang-orang yang telepon tersebut yang melakukan aksi orderan fiktif tersebut, bisa jadi itu adalah sindikat ya kan. Bisa aja kan sindikat penipuan, bisa aja nanti merambah ke aplikasi lain, bukan cuma Gojek gitu kan.
kan ada cerita-cerita orang-orang yang direkrut kerja nih, ada lowongan kerja di sini, tapi ternyata dia bukan dipekerjakan tapi disuruh menipu gitu kan, ditekan disuruh menipu, kalau nggak mau kamu nanti gini karena mereka ya, ini juga indikasinya juga nomornya bukan nomor Indonesia ya, nomor penelponnya. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan nomor Indonesia juga mudah kelacak ya. Dan saya juga sebenarnya udah antisipasi gitu, kalau dia ngirimin foto, customer itu ngirimin sebuah foto, misalnya foto jalan, itu kan saya bisa ngelacak juga kan, pakai foto ini diambil dari mana, di daerah Jakarta atau bukan, itu kan bisa kita lacak dari situnya juga gitu kan, menggunakan aplikasi. Makanya ini sebenarnya bisa kita deteksi ya. Jadi abang-abang, buat abang-abang yang mainnya itu campur random ya, kalau buat pemain GoFood itu hati-hati. Orderan fiktifnya sekarang udah berbeda, bukan gosop lagi yang minta top up pulsa atau minta beliin martabak dulu dong, beliin ketoprak dulu atau gimana, nanti saya bayar sekalian deh, sekalian tip, dan enggak modelnya gitu, enggak model ke gosop. Sekarang modelnya beda lagi ya. Terus motifnya apa? Motifnya apa dari orderan fiktif itu? Motifnya adalah meminta OTP dan meminta PIN abang-abang gitu ya. Karena walaupun dia bisa dapat OTP, misalnya dia dapat OTP, kalau dia nggak punya PIN, dia mau transaksi bagaimana? Dia kalau udah bisa masuk ke akun Gojek kita dengan OTP-nya gitu kan, dia nggak bisa melakukan transaksi, misalkan mau transfer GoPay-nya kemana, mau ngambil GoPay-nya kalau dia nggak punya PIN-nya. Jadi nanti akan membelibet-belibet. Makanya itu di-delay lah, itu teman saya juga sampai 1 jam gitu kan. Itu ini buat saya miris ya, kalau bisa ya mungkin Gojek udah mengambil langkah-langkah tertentu ya, karena kan laporan seperti ini tuh banyak banget terjadi gitu ya. Semoga cepat terselesaikan, dan buat abang-abang semuanya ya hati-hatilah ya, hati-hati dan waspada, dicermati dulu orderannya, dicermati, dipahami ini orderan beneran atau bukan, orderan fiktif atau bukan. Langsung dilaporkan aja kalau memang orderan fiktif. Kalau bisa jangan sampai dulu kita buru-buru langsung ke Alfa ngambil orderannya dulu, kita cermati dulu, ditelepon dulu bener apa enggaknya, posisinya di mana, didetailkan dulu lah, ini kita cecer dulu nih customer bener apa enggak, tapi tetap menggunakan bahasa yang sopan dan santun ya kan. Kita kan udah dewasa ya, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan benar gitu kan kepada customer, karena customer itu pelanggan ya, bukan berarti mentang-mentang kita driver kita bisa semena-mena kepada customer, kamu ini enggak, tetap. Nah, karena kalau udah kejadiannya keras sama customer, abang-abang dilaporkan kan abang-abang juga yang kena suspend, ribet juga kan. Jadi mending kita sesuai formal aja kalau kita kerja di lapangan tuh seperti itu ya. Entah itu ketika kita minta menanyakan uang parkir atau perihal lain-lain ya, kalau memang ada kejadian-kejadian seperti itu, jadi bisa dikomunikasikan dengan baik gitu kan, nggak usah dengan yang ini udah sesuai lokasinya, tapi nggak ada di sini, ini mau kejauhan, kita santai aja gitu kan. Jadi baik-baik aja dengan customer. Kalau mau gerutu, yang gerutu di belakang aja gitu, jangan langsung keras di customer, karena kebanyakan masalah di kantor Kemang yang saya lihat itu emang masalah dari pengantaran seperti pengantaran GoFood gitu. Kalau Goret itu ya lebih cenderung sedikit crashnya, tapi kalau masalah pengantaran makanan atau fiktif seperti itu cenderung lebih banyak, karena ya lebih sensitif aja kalau lewat chat kan, biasanya kayak gitu. Kita aja kadang-kadang kalau Goret belum apa-apa, kita baru dapat orderan, orangnya udah minta apa, tolong cepat ya, kita aja udah, ini orang maksudnya gimana cepat, emangnya pesawat apa kereta kan gitu kan. Ya adalah, mungkin pembahasannya seperti itu ya. Jadi hanya sekedar pengingat buat abang-abang, buat teman-teman semuanya ya. Dan ini juga karena udah mau malam, saya juga udah mau lanjut sesi 2 narik lagi. Tetap semangat ya, tetap semangat buat abang-abang yang lagi berjuang, yang lagi berusaha ya, buat abang-abang brother aspalholic, para abang tangguh pejuang keluarga dan pejuang diri sendiri. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam satu aspal.